Pernah gak sih kamu lagi capek banget, tapi gak tahu harus berhenti di mana? Bukan capek yang bisa tidur lalu selesai, tapi capek yang nempel di dada, yang bahkan waktu kamu diam, dia tetap berisik. Dan di momen kayak gitu, anehnya bukan istirahat yang kamu cari, tapi satu pertanyaan sederhana, yang dulu sering banget kamu dengar, tapi sekarang hilang entah kemana. Kamu pengen apa? Dulu pertanyaan itu datang tanpa beban. Kayak angin sore yang gak pernah minta izin buat masuk ke rumah. Datang, nyentuh, lalu pergi tanpa meninggalkan luka. Kita jawab seadanya, tanpa sensor, tanpa takut dianggap berlebihan. Mau ini, mau itu, mau hal-hal yang bahkan belum tentu ada. Dan anehnya, kita tetap cukup. Dulu keinginan itu liar, sekarang dia dipenjara pakai logika. Masa kecil tidak kaya, tapi cukup karena kita tidak dihitung. Sekarang, pertanyaannya berubah. Lebih rapi, lebih sopan, lebih kejam. Apa yang kamu bisa kerjakan? Seolah-olah hidup ini CV yang gak boleh kosong. Seolah-olah nilai kita cuma sebatas fungsi. Dan sejak itu, kita mulai mengedit diri sendiri. Menghapus yang terlalu jujur. Menyimpan yang terlalu rapuh. Kita tidak tumbuh. Kita hanya belajar menyembunyikan versi yang tidak laku. Yang tidak menghasilkan, perlahan dianggap tidak perlu. Kita mulai memilah keinginan. Mana yang bisa diterima, mana yang harus dikubur diam-diam. Karena ternyata, tidak semua ingin itu punya tempat di dunia yang sibuk ini. Dewasa itu bukan kehilangan mimpi, tapi kehilangan izin untuk mengakuinya. Ada banyak keinginan yang mati, bukan karena mustahil, tapi karena malu untuk diucapkan. Ada bagian dari diri kita yang diam-diam masih duduk di masa lalu. Bukan ingin kembali, tapi ingin diperlakukan sehangat dulu, tanpa syarat, tanpa harus jadi apa-apa dulu. Yang kita rindukan bukan masa kecil, tapi versi diri yang tidak harus berguna untuk dicintai. Dulu kita dicintai karena ada. Sekarang, kita harus jadi sesuatu dulu baru dianggap ada. Kadang, kita pulang dalam keadaan utuh, tapi terasa seperti ada yang tertinggal. Bukan barang, bukan orang, tapi perasaan. Perasaan yang kita abaikan terlalu lama, karena sibuk jadi seseorang yang bisa diterima. Ada lelah yang tidak bisa tidur, karena yang capek bukan badan, tapi perasaan yang terlalu lama ditunda. Kita pandai menyapa orang lain, tapi gagap saat harus menyapa diri sendiri. Lucunya, dunia ngajarin kita cara menang, tapi gak pernah ngajarin cara kalah tanpa merasa hancur. Dunia ngajarin kita cara berdiri, tapi gak pernah ngajarin cara rebah tanpa merasa gagal. Kita dipaksa kuat, sampai lupa. Kuat juga butuh istirahat. Istirahat sering terasa seperti dosa di dunia yang memuja sibuk. Dan di tengah semua tuntutan itu, ada satu suara kecil yang hampir hilang. Suara yang dulu lantang, sekarang cuma bisikan. Dia nggak marah, dia nggak pergi, dia cuma nunggu. Versi kecil dalam diri kita tidak mati. Dia cuma berhenti berbicara, karena tidak pernah lagi didengarkan. Ada bagian dari diri kita yang tetap kecil, tapi dunia memaksanya diam. Mungkin jawabannya sederhana.
gak megah, gak mengubah dunia. Ingin pulang tanpa beban, ingin dipeluk tanpa alasan, ingin sehari saja tidak jadi siapa-siapa. Dan itu tidak salah. Tidak semua ingin harus jadi tujuan. Kadang cukup jadi pengakuan. Keinginan sederhana seringkali kalah, bukan karena kecil, tapi karena dunia terlalu bising untuk mendengarnya. Jadi, kalau malam ini kamu masih terjaga dan pikiranmu terlalu penuh untuk diajak damai, coba pelan-pelan tanya ke diri sendiri, tanpa nada menghakimi, tanpa target, tanpa deadline. Aku sebenarnya pengen apa? Gak usah dijawab dengan benar. Gak usah dibuat masuk akal. Biarkan dia keluar, meski terdengar lemah. Kejujuran yang kecil seringkali lebih berani daripada pencapaian yang besar. Yang paling jujur dalam diri kita, seringkali yang paling sering kita bungkam. Karena di antara semua hal yang sudah kamu lakukan untuk bertahan hidup, ada satu hal yang mungkin belum pernah kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan dirimu sendiri. Kadang kita tidak lelah hidup. Kita hanya lelah berpura-pura tidak punya rasa. Kita kuat di luar, tapi diam-diam runtuh di tempat yang tidak ada penonton. Dan mungkin tenang itu bukan tentang semua hal menjadi mudah, tapi tentang satu hal kecil yang akhirnya kamu izinkan hidup kembali. Keinginanmu sendiri. Di dunia yang menuntut bukti, memilih jujur pada diri sendiri adalah bentuk pemberontakan paling sunyi. Tidak semua pulang itu ke rumah. Kadang pulang adalah saat kamu berhenti menyangkal apa yang kamu rasa.